Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah salat subuh Masjid Al-Wadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di ayat 153 dari surat Al-Baqarah. Barangkali nanti kita bahas satu atau dua ayat sampai ayat 154. Pembahasannya sebenarnya sampai ayat 156, ya, topiknya itu terutama adalah tentang sabar, ya. 153 dan 154. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Sadaqallahu adzim. Dua ayat ini saja. Ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kalian kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-salat, dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini sebagiannya sudah dibahas di bagian awal surat Al-Baqarah. Jadi di awal surat Al-Baqarah itu sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memerintahkan, wasta'inu bis-sabri was-salah.
innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguh yang demikian itu sulit, berat dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Muncul lagi pertanyaan, yang khusyuk yang seperti apa? Dijawab di ayat selanjutnya. Tapi kita fokus di ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sudah dijelaskan di ayat ini tentang makna minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nanti di ayat 153 ditambahkan penjelasan tentang bentuk sabar. Kalau di ayat 45 dijelaskan tentang makna sabar, gitu ya. Yang pertama, makna sabar. Sabar itu faqilah, ada yang berpendapat maknanya adalah as-siyam, puasa. Ya. Pendapat ini disampaikan oleh ahli tafsir kalangan tabi'i Mujahid. Jadi wasta'inu bis-sabri artinya mintalah tolong dengan melakukan puasa. Karena itu dalam sebagian pendapat para ulama, termasuk misalnya dalam mazhab Syafi'i, kalau punya masalah poso, gitu ya. Anaknya mau ujian, si poso wong tuane minta tolong dengan sabar, maksudnya dengan puasa. Memang ada riwayat ya, yang menyebut Nabi SAW bersabda, as-shawmu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari sabar. Itu yang pertama, makna sabar, puasa. Makna yang lebih umum, wa qila al-muradu bis-sabri al-kaffu 'anil ma'asi. Wa lihadza qaranahu bi ada'il ibadati wa a'laha fi'lus shalah. Makna sabar yang kedua, al-kaffu, menahan diri, 'anil ma'asi, dari berbuat maksiat, berbuat dosa. Karena itu, karena sabar itu menahan diri tidak berbuat dosa, bentuk yang paling efektif tidak berbuat dosa adalah fi'lus shalah, mengerjakan sholat. Kita itu sederhana,
kalau tidak mengerjakan ibadah biasanya otomatis mengerjakan dosa, otomatis. Karena itu semua aktivitas kita diharapkan itu punya nilai ibadah, nyambut gawe ibadah. Bekerja itu ibadah, harus dimaknai, harus dinilai untuk ibadah. Kalau tidak, maka bekerja itu isinya dosa. Loh kok sakit? Kalau tidak dinilai ibadah, bekerja itu hanya untuk mencari uang, namanya untuk mencari uang. Cara apapun dilakukan. Pekerjaannya halal, tapi cara mendapatkannya belum tentu halal. Nyokok, belum nyambut gawe oleh penggawean nyokok, nonton akeh tadi. Gitu. Karena niatnya bukan lagi ibadah, niatnya itu niku pekerjaan di kantor atau mungkin jadi pegawai negeri, jadi tentara, jadi polisi, wakai sing ngene. Ya, meskipun kalau bukti ini tapi ceritane sing ngelakoni niku lho kathah. Gitu. Banyak. Oh, tak usah cerita yang kerja di kantor, kerja yang jualan. Sing dodolan. Ya. Enggak diniati ibadah, diniati adalah untuk golek duit. Sakilo 20.000. Lho ternyata mboten sakilo. Ya. Sakilo 8 pon. Timbangan itu. Oh jadi mboten diniati ibadah, niatnya adalah golek duit. Ini contoh gampang mawon. Karena itu nilai dari amal kita supaya tidak isinya dosa dan maksiat harus dinilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Coba dilihat ya. Al-Maidah ayat 27. Ini populer, ini cerita awal anak manusia, penggawaian. Al-Maidah 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba bani Adam idh qarrab watlu 'alaihim naba bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin watlu 'alaihim. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka, kepada orang-orang tentang apa? Naba abnai Adam bil haqq, tentang berita, tentang kisah. Naba niku berita, tapi berita yang besar. Kalau khobar itu berita biasa. Kalau naba
itu berita besar. Makanya ada surat An-Naba, berita tentang dua anak Adam, ceritakan dengan benar, ceritakan cerita yang sebenarnya. Tentang apa? Idh qarraba qurbanan, saat keduanya itu mempersembahkan kurban, saat keduanya itu ibadah dengan cara membawa kurban. Di antara perintah ibadah yang paling awal adalah kurban. Di zaman Nabi Adam sudah ada perintah untuk berkurban. Dan ini nanti memberikan penjelasan juga mengapa kurban itu macam-macam. Sekarang saja kurban itu dengan cara menyembelih kambing atau sapi. Ya. Itu namanya syariat orang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, syariat sebelum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian pada masa Nabi Muhammad SAW di revisinya, ada penyempurnaannya. Pada masa Nabi Adam, keduanya anak Nabi Adam sudah diminta berkurban. Dan dalam beberapa penjelasan tafsir disebutkan yang satu diperintah berkurban sesuai pekerjaannya, menggembala hewan kambing, berkurban dengan hewan ternaknya. Sementara yang satu lagi pekerjaannya adalah bertani, bercocok tanam, ya. Maka kurbannya adalah dengan hasil pertaniannya. Itu juga menjadi dasar mengapa kok enten apa jenenge ritual namanya sedekah bumi. Ya, artinya pada masa awal sekali Allah Subhanahu wa taala meminta orang beribadah, berkurban sesuai dengan jenis aktivitasnya, jenis pekerjaannya. Itu menjadi indikator bahwa sebenarnya amalan-amalan seperti sedekah bumi itu penyimpangan. Asal syariatnya ada, tapi kemudian terjadi penyimpangan. Karena itu diluruskan, direvisi, disempurnakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan dulu tidak ada perintah kok untuk menyembelih, boten dibeleh. Pokoknya dipersembahkan. Begitu. Tidak ada rincian. Karena itu bisa jadi bentuk ritual itu, ya, sedekah bumi atau kurban yang lain. Kalau masih tetap menggunakan cara-cara yang dulu, yang menyimpang, itu bisa aneh-aneh kan gitu ya. Kita geser dari pembahasan itu. Yang penting adalah dua-duanya beribadah. Kedua anak Nabi Adam itu akhirnya mempersembahkan kurban sesuai yang diperintahkan. Fatuqubila min ahadihima, yang satu ibadahnya diterima, yang satu ibadahnya tidak diterima. Walam yutaqabbal minal akhar. Niki ibadah. Enten sing boten gadah nilai, enten sing boten dibiji, tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Yang satu lagi ada nilainya, ada pahalanya. Apalagi bukan ibadah mahdoh yang diperintah secara tegas, koyok nyambut gawe gitu.
niki ibadah, saged boten bernilai ibadah. Apalagi yang pekerjaan, banyak orang memahaminya sebagai aktivitas dunia mengumpulkan harta saja, maka tidak bernilai ibadah, nilainya jadi maksiat. Yang satu beribadah diterima oleh Allah, yang satu beribadah nilainya justru bukan beribadah. Makanya Ibnu Athaillah itu di dalam kitabnya Al-Hikam menyebut ma qalla amalun baraza min qalbi zahidin wa ma kathura amalun baraza min qalbi raghibin. Jangan dianggap sedikit amal yang lahir dari hati yang gak ngurusi dunia. Zahid itu yang hatinya tidak terpancang, tertaut, tersandera dunia. Sampai kok akad sholat, rezeki cek lancar bos. Berarti sholatnya ini kok dicancang rezeki sing akeh. Ngoten niku kan, ini pembahasan kayak sing wis ibadah. Lan sing gurung salat, gurung ibadah dikai kita bakal salat. Ya. Niki pembahasan kanggo kula panjenengan sing wis salat. Ngoten lho. Sing wis salat perlu dilihat lagi niatnya itu. Kadang-kadang niatnya itu ngono ya, dibelani poso, dibelani sholat, dibelani duha, rezeki ku cek lancar. Masya Allah, urusan rezeki memudahkan, Allah menjanjikan, yaitu urusannya Allah, biarkan itu urusannya Allah. Nah, urusan kita adalah noto hati, bagaimana caranya tidak tersandera. Karena kalau tersandera ngono wis dilakoni suwe, duha ya wis bendina, poso ya wis sering, kok rezekine rumusane kok pas-pasan ae pancet ae. Kecewa. Dan kalau kecewa itu yang dituduh itu akhirnya Gusti Allah. Ini rotok soro babe rotok muka didik ya. Babe rotok muka didik. Begitu pula sebaliknya katanya Ibnu Athaillah, wa maka sura amalun baraza min qalbi raghibin. Boten saged dianggap akeh amale wong tapi muncul dari hati yang banyak terikat, tersandera oleh dunia. Sing dirah, yang dirah itu cara itu, yang dituju itu dunia kabeh sajane. Niku sing karena apa? Karena di ujung ayat ini Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini tentang apa tadi? Sabar itu adalah menahan diri tidak mengerjakan maksiat. Itu dah yang kita bahas tadi kan di situ. Dan cara paling efektif menahan diri tidak maksiat itu ya beramal, beribadah yang paling mudah, gampang dan tidak ada modalnya itu sholat. Sing kali modal, sing gampang.
Ya. Ibadah lain itu infak sedekah modalnya akeh. Ya. Ya meskipun cari Nabi tersenyum juga sedekah. Cuma sing disedekahi ambek senyum itu suwe-suwe pegel delok. Sampeyan delok aku kok senyum terus. Kayak ngono tok ya sapa sing. Ya karena Nabi sedekah itu bisa macam-macam. Kalau sing gak iso ya apa. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Jadi kamu tersenyum ya, di hadapan saudaramu itu sedekah. Ya. Tapi yang paling efektif itu fi'lus sholat, mengerjakan sholat. Jadi yang pertama sabar itu adalah puasa. Yang kedua sabar itu menahan diri tidak melakukan maksiat. Supaya tidak melakukan maksiat, kerjakan ibadah. Supaya aktivitas amal kita punya nilai ibadah, syaratnya ada dua. Pertama, niat kepada Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah contoh dari Rasulullah SAW. Loro mawon ibadah niku syaratnya. Meskipun cuma dua, sing bab yang pertama itu sulit, niat hanya karena Allah. Itu angel. Tadi yang kita bahas sebelumnya tadi itu ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin itu ya. Oleh iblis itu disebut yang tidak bisa diganggu oleh iblis itu adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang ikhlas. Sing gak kena diganggu. Sing gak ikhlas kena diganggu gampang. Ya, di ayat 39 surat Al-Hijr itu iblis mengatakan, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, ya Allah, karena kamu sudah melaknat saya menjadi orang yang sesat, saya pasti akan membujuk mereka manusia di dalam kehidupannya di muka bumi. Wala ughwiyannahum ajmain, dan akan aku gelincirkan semua. Jadi duanya aktivitasnya iblis itu. Siji membujuk, lahu zayyinanna itu saja nih menghiasi, make up. Jadi amale elek di make up. Amal yang tidak diterima di make up, koyok api. Ibadah tidak ikhlas di make up. Ibadah kan syarat ibadah dua, niat yang ikhlas sesuai contoh Rasulullah SAW. Amal yang tidak ikhlas di make up, itu penggaweannya iblis. Jadi dua dia dalam pekerjaan itu dua. Satu, kalau kita itu sudah mau beramal, amal kita akan di make up sedemikian rupa, sing gak cocok, sing gak ikhlas di make up, ya, kayak ikhlas. Atau yang tidak sesuai sunnah Rasul di make up juga, ya, dihiasi sing ini iki sing apik sing ini iki masih gak sesuai, digawe kaya apik. Itu namanya la uzayyinanna lahum fil ardi. Niku sing gelem amal. Sing boten gelem amal malah enak. Wala ughwiyannahum ajmain, saya gelincirkan. Wong niku loro, gelem beramal, gelem beribadah atau tidak. Yang tidak digelincirno wis awakmu jadi malas wis nang kono pisan kan gitu ya.
Itu namanya la'ughwiyannahum. Loro penggaweane. Kalau kita itu belum mau beribadah enak gampang ya wis tinggal ngarahno. Ya, berbuat dosa. Kalau kita sudah mau beramal, oh dia masih belum putus asa. Ayo di make up. Masih yo gak cocok ayo diwaraki cocok. Gitu ya. Meskipun nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, wis ngene iki sapi. Gitu. Wis nek ngono wis dianggap apik, timbangi kok gak nglakoni. Nek ngono wis aman. Itu penggaweane iblis. La uzayyinan lahum. Jadi sekalian yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Kita geser tadi kan baru bicara makna sabar, ya. Oleh karena itu ada riwayat yang menyebut Umar bin Khattab pernah berkata, as-sabru sabrani, sabar itu ada dua macam. Ya. Apa itu? Sabrun 'indal musibati hasanun. Sabar ketika menjalani musibah iku mono apik. Iya apik lah. Sabar ketika mendapat musibah bagus. Soalnya sing kata kecenderungan kalau dapat musibah, dapat sulit, dapat angel niku sabar. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan demikian. Ya. Manusia itu diciptakan memang suka mengeluh. Surat apa itu? Al-Ma'arij, ya, surat Al-Ma'arij. Ya. Dalam surat Ma'arij Allah mengatakan, ya, khuliqal insanu halu'a. Manusia itu ya suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesulitan, keburukan, jazua, sambate nemen. Wa idza massahu khairu manua. Kalau ditimpa kebaikan, medit. Nah, itu ya. Sudah disebut. Kata Umar, as-sabru sabrani. Sabar itu dua macam. Sabrun 'indal musibati hasanun. Sabar ketika menghadapi musibah itu sudah cukup baik. Tapi wa ahsanu minhu as-sabru an maharimillah. Tapi yang lebih baik lagi adalah sabar dari menjalani larangan Allah, sabar untuk tidak melanggar aturan Allah. Niku sing luwih apik maneh, kata Umar bin Khattab begitu. Maka tadi itu as-sabru al-kaffu anil ma'asi, menahan diri dari berbuat maksiat. Sa'id bin Jubair berpendapat, as-sabru i'tiraful 'abdi lillahi bima asaba fihi wa ihtisabuhu 'indallahi wa raja'a thawabihi wa qad yujzi'u ar-rajulu wa huwa yatajallad la yara minhu illa sabr. Jadi sabar itu kata Sa'id bin Jubair pengakuan hamba kepada Allah atas musibah yang diterima. Jadi nek oleh musibah iya iki jane teko Gusti Allah. Itulah sabar. Jadi mau mengakui bahwa musibah yang dialami itu dari Allah. Sing katakan betul wonten.
watuk kon mang tuku jajan nang ndi, tuku es nang ndi. Ono ya. Oh, jane golek sing dodolan, sampean dodolan aja sing. Dadi kathah wong iku kecenderungannya kalau mendapat musibah sing dicari kambing hitam. Padahal roto angel sakniki golek kambing hitam putih kabeh terus niku. Justru angel niku sing dijadikan sasaran. Nah, sabar itu kata Sa'id bin Jubair mengakui musibah itu berasal dari Allah. Artinya musibah itu memang ketentuan Allah pada orang tersebut. Oleh karena itu dia berharap dengan pengakuan tersebut mendapatkan pahala dari Allah. Nah, nek sampeyan nyalahno wong dosane loro gak ngakui itu berasal dari Allah. Yang kedua ya menuduh orang melakukan hal yang tidak baik kepada kita secara sadar. Itu kata Sa'id bin Jubair ya. Itu makna sabar. 3 makna sabar di sini ya disebut dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Yang pertama adalah poso, yang kedua menahan diri dari maksiat, yang ketiga mengakui bahwa semua musibah itu adalah ketentuan Allah. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan sholat. Ya. Kenapa sholat? Fa inna sholata min akbaril auni ala tsabati fil amri. Karena sholat itu merupakan bentuk napa? Pertolongan yang paling besar untuk teguh dalam satu urusan. Jadi sholat dengan sangat sholat itu tadi orang itu kalau diisi ibadah gak situ maksiat, gitu gampangannya. Oleh karena itu pertolongan yang paling besar itu adalah dengan sholat. Ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Rasulullah SAW itu dalam sebuah riwayat hadis riwayat Imam Ahmad jelas disebut Rasulullah SAW itu kalau ada kesulitan apapun beliau sholat. Jadi itu makna wasta'inu bis-sabri was-shalah yang dijelaskan di dalam ayat 45 dari surat Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain itu ya Rasulullah SAW dalam perang Badar ya diceritakan oleh salah seorang sahabat ya, laqad ra'aituna lailata badrin wa ma fina illa na'im. Salah seorang sahabat bercerita, saya melihat kami semua, melihat pasukannya Nabi SAW pada saat akan perang Badar, semuanya tidak ada yang melek, tidur semua, illa Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW yusolli wa yad'u hatta asbah, beliau sholat dan berdoa hingga subuh. Ya tentu ada hikmahnya sendiri-sendiri ya. Pernah
belum sampai di sini ya pembahasan tentang tentang perang Badar ya. Perang Badar itu malamnya itu kayak di sini kemarin malam hujan turunnya enak kan gitu ya. Ongkep udan ya, pegel udan turunnya enak, paginya seger. Nah itu rahasia mengapa pasukan Rasulullah SAW cuma 300 orang ya, lebih sedikit, itu menang menghadapi musuhnya 1000 orang. Sama-sama kena hujan pada malam hari itu. Sing siji pasukan Quraisy itu kena hujan, tapi hujan angin. Tak iso turu. Ya. Sementara sahabat-sahabat kena hujannya enak, turu lengger. Tapi kata salah seorang sahabat, tidak ada yang tidak tidur. Semuanya tidur kecuali Rasulullah SAW. Beliau pada malam itu beliau sholat dan berdoa hingga subuh. Gitu ya. Nah ini untuk memberikan penjelasan wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat itu ya. Dan banyak riwayat yang lain menceritakan tentang bagaimana minta tolong kepada Allah itu dengan sholat. Baik, ini sudah dibahas di sini agak panjang di ayat ini, karena itu ketika masuk di ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu tidak banyak yang dibahas lagi oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Beliau hanya menambahkan beberapa riwayat. Ya, di antaranya hadis yang cukup sering kita dengar, Rasulullah SAW bersabda, ajaban lil amril mukmin. Kalau di sini disebut ajaban lil mukmin. Orang beriman itu luar biasa hebat. La yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Allah tidak mengqada', tidak membuat satu keputusan kepada orang beriman itu kecuali semuanya disikapi dengan baik. In asobat husarra fasyakara, kalau dia itu ditimpa mendapatkan kemudahan, kegembiraan, kesenangan, syakara syukur dia, karena khairan lahu itu baik baginya. Wa in asobat kudarra, kalau dia ditimpa kesulitan, musibah, kesusahan, fasobara karena khairan lahu, beliau sabar, maka itu juga menjadi baik baginya. Ya. Itu hadis yang ditambahkan oleh Ibnu Katsir tentang makna as-sabar itu. Selain sabar itu atau sabar itu dari menanggung musibah, ya, ditambahkan di sini kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Ibnu Katsir menyatakan as-sabru sabroni, sabar itu dua hal, dua macam. Sabrun ala tarkil maharim wal ma'athim, sabar dari meninggalkan perkara yang haram dan dosa. Wa sabrun ala fi'li ta'at wal qurbat, dan sabar untuk mengerjakan taat dan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Wasani, sabar untuk mengerjakan kebaikan. Aktsaru sawaban li annahul maksud, lebih banyak pahalanya karena itulah tujuannya. Soalnya ngeten. Biasa nih. Nek nglakoni api sabar terus nang kono niku angel. Misalnya sholat jamaah tok terus niku angel. Engko enten kala-kala kabudal. Enten kala-kala rada pegel kari. Enten kala-kala macam-macam. Jadi yang mengerjakan taat itu lebih susah.
Karena kita itu biasanya bentuk minimalnya kan wis pokoknya gak nglakoni dosa wis mari. Oleh karena ya memang tidak mudah juga bersabar tidak nglakoni dosa niku mboten gampang. Tapi lebih sulit menjalani ibadah, menjalani kebaikan itu lebih sulit. Ibadah bendina infak kadang-kadang lali, kadang-kadang kaono, kadang-kadang ayo sampean salat berjamaah. Mari ngono bareng pas lunga siji maneh. Lunga ya gak apa-apa wis pas lunga. Ya, menjalani ibadah itu lebih sulit, sabar menjalani ibadah karena itu aksar sawab. Itu beberapa tambahan yang disebut di dalam tafsir ayat 153 babnya tentang minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sebenarnya sudah dibahas di ayat 45 dari surat yang sama. Kurang lebih begitulah pembahasan pada pagi hari ini. Insyaallah kita sambung di pembahasan ayat berikutnya, masih tentang bab sabar, nanti contoh-contohnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum